Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa asyrul muslimin ikhwati fillah ayyuhat talabah rahimakumullah. Alhamdulillah, sore kali ini Ahad 10 Sya'ban atau 1443 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2022. Marilah kita berucap syukur yang tentu diikuti dengan praktek dan realisasi nyata dari bentuk syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah melimpahkan banyak nikmat dan mencurahkan sekian berkah di antaranya, dan itu sangat bernilai untuk kita, adalah kesempatan sore hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah, diberi jalan, dibukakan banyak kemudahan untuk menyelenggarakan bersama majelis ilmu. Sebuah momen yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hadir di antara penduduk langit. Di masjid ini, di Masjid Ibnu Taimiyah, Sanggerahan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kesempatan bermajlis, yaitu majelis ilmu, menjadi satu dari sedikit alasan ulama salaf ingin tetap bertahan hidup di dunia. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan kalau bukan karena 3 alasan, beliau tidak ingin tetap hidup di dunia. Beliau masih mau bertahan di dunia karena merasakan nikmatnya meletakkan dahi di atas tempat sujud, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah majelis ilmu yang tujuannya memisah antara yang baik dan yang buruk, yang bagus dan yang jelek. Kemudian yang ketiga, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adalah karena jihad fi sabilillah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kalau bukan karena 3 sebab, beliau ingin sekali segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sujud. Karena bagaimanapun juga sujud bagi ahli ibadah adalah kesempatan yang sangat nikmat dan sebuah momen yang begitu menyenangkan. Dalam hidup kita
pasti ada beberapa hal yang kita anggap dan kita nilai sangat berkesan, susah untuk dilupakan. Beberapa kejadian yang menurut kita itu terasa sangat indah, ya, begitu mendamaikan hati. Tetapi bagi Abu Darda radhiyallahu anhu, bagi Umar bin Khattab dan banyak sahabat lainnya, kesempatan dan momen yang paling ditunggu, yang paling dirindu, yang selalu membuat nyaman itu ketika sujud. Sujud untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi mereka yang dalam melaksanakan ibadah salat seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat seperti seekor ayam mematuk untuk makan. Cepat. Tak 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 tak. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujudnya lama sekali. Saking lamanya sebagian sahabat menyatakan seakan-akan beliau lupa untuk bangkit dari sujud. Bukan lupa, tapi seakan-akan lupa. Ini kok enggak bangkit-bangkit dari sujud, lupa mungkin saking lamanya. Kenapa? Nikmat. Kalaupun kita belum bisa sampai pada tingkatan itu, minimalnya kita mengetahui. Karena yang namanya amal dimulai dari ilmu. Saat-saat dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya, sampai dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa di sana. Sampai-sampai dalam banyak dalil disebutkan bahwa salat itu terwakilkan dengan kata sujud. Dengan kata sujud. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sahabat Abu Darda selain sujud untuk Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu, beliau tambahkan puasa di siang hari. Tentu yang dimaksud adalah puasa sunnah. Karena itu yang bisa dilakukan sepanjang tahun. Namun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah satu poin yang disepakati oleh sahabat Umar dan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu adalah majelis ilmu. Kalau bukan karena majelis ilmu, beliau tidak betah hidup di dunia. Coba kita bandingkan dengan jawaban banyak orang di zaman sekarang apabila ditanya apa yang membuat Anda semangat hidup, apa yang membuat Anda berjuang bertahan. Jawabannya macam-macam. Ada yang karena faktor keluarga, entah itu orang tua, istri, ataukah anak. Kok semangat sih? Seperti tidak mengenal lelah. Kenapa sih walaupun sakit tetap bekerja misalkan? Oh ya, anak-anak saya masih kecil. Atau saya ada janji untuk orang tua yang sudah terucap ketika masih kecil dulu. Ada yang bilang iya, karena saya ingin membahagiakan istri saya. Bekerja, dipacu, dikuras tenaganya. Ada lagi yang alasannya harta. Ingin menjadi yang paling kaya, masuk dalam jajaran orang kaya, ingin punya banyak tabungan, ingin punya banyak rumah dan kendaraan, ingin nambah koleksi dan hobi. Ada lagi yang alasannya ingin bertahan hidup di dunia dan semangat itu karena mengejar karir.
Banyak yang seperti itu, entah karir itu dalam birokrasi, karir di bidang militer, atau karir dalam berolahraga. Macam-macam lah alasan orang itu. Ulama salaf, tentu yang pertama disebut adalah para sahabat, mereka tidak demikian. Yang membuat mereka ingin bertahan hidup di dunia itu karena hal-hal tadi. Karena masih ingin sujud, karena masih ingin thalabul ilmi, karena masih ingin berjihad fisabilillah, karena ingin berpuasa di siang hari. Nah, faradhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai para sahabat dan juga merahmati para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang ada setelah mereka. Nah, kesempatan seperti ini sekali lagi adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dari itu sesering-seringlah diadakan dan diselenggarakan. Dengan kapasitas dan juga untuk lingkup sekecil apapun itu. Tidak perlu dan tidak harus menunggu waktu-waktu tertentu. Tidak selalu dihadiri oleh banyak peserta. 2, 3, 7, 10. Itu bukan soal. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting selenggarakan majelis-majelis ilmu itu. Kalau bisa tiap hari, tiap hari. Kalau mampu 2 kali dalam 1 hari, kenapa tidak? Bahkan kalau bisa setiap kali selesai sholat 5 waktu, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sesering mungkin majelis ilmu itu diadakan, sesering mungkin majelis ilmu itu dihadiri, maka pasti berbanding lurus. Bahkan bukan cuma berbanding lurus, tetapi bisa berlipat-lipat hasil positifnya. 1 kali majelis ilmu diselenggarakan, diikuti dan dihadiri, itu efeknya boleh jadi sehari semalam. Gak mungkin lah sekali hadir taklim efeknya bisa seminggu, sebulan, setahun. Gak mungkin. Jangankan seminggu dari masjid pulang kembali di rumah, sesampainya di rumah, apa yang kita dapatkan dalam majelis ilmu, semangat yang menggebu-gebu ingin mengamalkan ilmu, sampai di rumah semangat itu terus mati, padam. Dan itu kan dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sampai sahabat Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah tu ya Rasulullah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik wahai Rasulullah. Ya. Yang sebelumnya menemui Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sama-sama datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan, loh kenapa? Jawabannya, kami kalau ada di dekat Anda, di majelis ilmu bersama dengan Anda, ya, seakan-akan neraka dan surga itu fi a'yunina. Itu di depan mata kami. Jadi semangatnya luar biasa. Tetapi falamma asafnal azwaja wal aulada wa dhai'at, kalau kami sudah pulang ke rumah, kumpul kembali dengan istri, anak-anak, pekerjaan, rutinitas keseharian, ya, itu semua hilang. Nah, kalau yang sekali hadir, pulang kembali dia di rumah, yang didapatkan dan diperoleh itu bisa terlupakan. Coba bayangkan kalau itu seminggu sekali. Gak bisa tergambar lah, susah. Jika itu dilakukan sekali dalam 2 minggu. Sekali dalam sehari saja.
belum ada jaminan bahwa masih bisa kuat bertahan sampai pertemuan besok harinya setelah 24 jam. Para ulama termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Al-Jauzi, beliau menggambarkan kita seperti ikan. Sementara majelis ilmu kolam. Sekuat-kuatnya ikan dipisahkan dari kolam atau dari air, toh pada akhirnya akan mati juga. Sama juga dengan kita. Kalau sekian lama berpisah dengan majelis ilmu, yang mati bukan badannya, hatinya. Yang mati bukan fisiknya, tapi jiwanya. Seperti apa coba kehidupan orang yang na'udzubillah, orang yang jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, jauh dari orang yang berilmu. Nah, itu sungguh kering, sangat gersang hidupnya. Sudah bisa mati rasa dia. Ibarat orang makan dengan hidangan yang lezat, menu istimewa, dia ikut makan. Tapi dia tidak bisa menikmati apa yang dimakan. Dia tak tahu apa itu pedas, apa itu asin, apa itu gurih, apa itu manis, apa itu kecut. Gak ada rasa. Hidupnya itu pasti hambar. Banyak orang sampai melakukan tindakan bunuh diri, depresi berat. Padahal kalau kita lihat CV-nya, riwayat hidupnya, orangnya luar biasa, IQ-nya tinggi, punya punya kompetensi di bidang-bidang yang jarang sekali orang memiliki. Ahli nuklir misalkan, pintar dia, tapi keluarga, kolega, bawahan, atasan, teman kaget ketika hasil visum polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan, murni bunuh diri. Apalagi kalau sudah ditemukan secari kertas yang isinya menunjukkan bagaimana dia hidup dalam pressing yang tinggi. Presurnya itu, tekanannya luar biasa. Ditekan dari atasan, ditekan dari bawahan. Inginnya dia jujur melaksanakan proyek, ya. Ditakut-takuti ini dan itu, tapi dalam prakteknya ada markup, ada yang disunat, ada yang dipotong, tidak sesuai spek. Itu contoh nyata bahwa kepintaran dan kecerdasan itu belumlah sebagai sebuah jaminan kebahagiaan. Nah, karena hidupnya gersang, jauh dari majelis ilmu. Disadari maupun tidak, tapi harusnya disadari. Diakui maupun diingkari, tapi kenyataannya seperti itu. Yakin bahwa rata-rata kita, kalau tidak dikatakan semua, bisa merasakan perbedaan antara hari-hari yang dipenuhi dengan ilmu, hari-hari yang dilalui dengan aktif bermajelis ilmu, dengan hari-hari ketika tidak mendatangi majelis ilmu. Pasti beda. Menggunakan parameter apapun, dilihat dari barometer seperti apa, ya hasilnya begitu. Beda antara yang rajin tekun bermajelis ilmu dengan yang sesekali saja hadir, sesekali saja muncul, banyak kali menghilang. Apakah itu belum cukup untuk kita jadikan sebagai alasan aktif di majelis ilmu? Masihkah perlu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih keras dan lebih pahit lagi?
Apakah fakta dan realita di sekitar kita berapa banyak dan sangat banyak teman yang kita kenal baik, akhirnya di mana dia berada entah bagaimana, setelah kita mengetahui ternyata kehidupannya sangat menyedihkan dan mengenaskan. Yang awal mulanya karena majelis ilmu ditinggalkan sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama terbiasa. Akhirnya majelis ilmu itu terasa asing sekali. Masuk ke masjid seperti mendatangi tempat yang baru saja. Masuk di majelis ilmu, perasaannya sudah enggak tenang. Ada apa? Kenapa tidak tenang? Kenapa tidak merasa nyaman? Kenapa rasa-rasanya ingin segera pulang? Ada apa? Jawabannya, ya karena majelis ilmu sudah berubah baginya menjadi dari tempat yang memberikan ketenangan dan menjanjikan kedamaian menjadi sesuatu yang menjemukan dan menjenuhkan, waliyadzubillah. Apakah kemudian itu kita harus kalah, kemudian kita mesti menyerah? Ya jangan. Kalau kita merasa asing, merasa tidak nyaman, lawan. Ini godaan setan nih. Ini bujuk rayu setan ini. Terus paksa. Sampai kemudian kembalilah seperti yang dulu lagi, majelis ilmu menjadi sesuatu yang dirindu. Pokoknya mau capek, mau banyak masalah, mau banyak utang, mau banyak kegiatan, ngaji. Mau sakit, ya. Mau pusing, mau pening, mau lapar, mau kencot, mau ngelih, mau ngelak, ngaji pokoknya. Yang kita harapkan itu kan ketika majelis ilmu sudah mengalahkan semua pilihan kegiatan. Ini, ngaji sih. Gitu. Ada undangan seperti ini. Oh, enggak, ngaji dulu. Ya. Oh iya, tapi bar ngaji. Entah itu istri, anak, teman, rekan kerja, tetangga. Ketika memberikan pilihan dan tawaran kegiatan, tunggu dulu sih, bar ngaji. Lo ngaji ini kapan? Ya pada maghrib kok, nanti acaranya pada isya. Atau ngajinya setelah subuh. Kapan? Ya engkau bar ngaji. Itu yang kita inginkan. Kalau sudah seperti itu, maka bisa dipastikan hidupnya beliau itu adalah kehidupan yang bermakna. Hidupnya orang seperti itu adalah hidup yang sangat berharga. Tapi naudzubillah kalau sebaliknya, majelis ilmu di nomor sekian kan bahkan tidak dikasih nomor urut. Enggak ada dalam agenda hidup 1, 2, 3, 4, 5. Bukan agenda hidup tahunan saja, tapi bahkan dalam agenda hidup per harian. Coba kalau misalkan kita diminta untuk membuat kegiatan sehari-hari. Besok hari Senin, coba ditulis kegiatannya apa. Belum tentu. Kita secara sadar menulis ngaji, belum tentu. Kalau kita tes sekarang ya semuanya ngisi ngaji, wis tak kasih tahu sih. Iya kan, udah tak bocorin. Tapi coba kalau itu dibuat sebelum saya bicara, sebelum saya singgung tadi, belum tentu kita semua nulis ngaji. Pokoknya besok bar subuh olahraga, ngeterke dagangan, ngeterke anak, nyambut gawe, sholat zuhur, makan, tidur, sholat asar, olahraga, sholat maghrib sampai isya santai, pada isya tidur. Itu dicek tuh, lo ngaji nih, oh iya ngajinya belum, tambahin ngaji. Gitu. Karena nggak masuk skala prioritas sih, gitu. Karena nggak terus dipikirkan.
karena tidak diberi waktu. Ya. Kalaupun diberi hanya sisa-sisanya saja. Atau ada keterangan naik longgar yo ngaji. Naik ono kesempatan yang ndang mangkat ngaji. Oh kok ada keterangan naik longgar naik kesempatan. Harusnya kan tanpa ada keterangan naik longgar kalau ada kesempatan, enggak usah pakai keterangan seperti itu, masuk ngaji. Ngaji juga kalau mau dibuat rutinitas sehari-hari, sebuah ibadah yang tidak ditinggalkan sehari-hari, itu cuma beberapa saat saja sebenarnya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ngaji itu kan bukan sebatas muhadharah atau daurah, katakanlah sekecil inilah, bukan. Yang lebih simpel lagi, itu juga sudah masuk dalam kategori ngaji. Mungkin karena ada beberapa alasan tidak bisa menyelenggarakan kajian, entah karena keterbatasan ustadz, atau mungkin keterbatasan peserta, ya, atau mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, keterbatasan apa lagi coba? Keterbatasan apapun itu selalu saja ada solusinya. Keterbatasan tempat kan bisa di mana saja. Gak bisa di dalam masjid, di terasnya. Gak bisa di teras masjid, di rumah. Kalau rumahnya sempit, di depan rumah. Keterbatasan waktu itu karena kita belum sepakat saja. Kalau kita sepakat, waktu itu selalu ada. Keterbatasan pengajar atau ustadz misalkan, siapa yang bisa di situ? Kalau nggak bisa melanjutkan atau menambah, paling tidak mengulang dan memurojaah. Tidak harus kitab yang besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Tidak harus kitab-kitab yang tinggi, Aqidah Thahawiyah, Aqidah Wasithiyah, Aqidah Tadmuriyah, Risalah Tabukiyah. Tapi apa yang bisa dibahas dan dikaji itu? Walaupun durusul lughah, ya, walaupun durusul lughah. Walaupun sharaf, iya, walaupun sharaf. Arba'in Nawawi, iya, tapi udah diulang-ulang, ulang lagi. Sebuah kitab yang sudah dikaji berulang-berulang, tidak bisa kita jadikan alasan untuk tidak membacanya lagi. Karena ketika diuji ulang, belum tentu lulus juga dia yang mengatakan sudah berulang-ulang membaca. Wah, Arba'in Nawawi terus. Kata awal ngaji tahun 2002 tekan saiki Arba'in Nawawi terus. Yang lain dong. Lu Arba'in Nawawi jenengan mboten hafal-hafal kok. Yang paling hafal ya innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama ya Pak Saleh ya. Ketika ditanya, kok hafal banget sama hadis pertama innamal a'malu binniyat? Iya. Karena Arba'in Nawawi ngaji nggak pernah tamat, mau diulang pertama innamal a'malu binniyat, besok innamal a'malu binniyat. Wah ustadznya sakit, nggak bisa melanjutkan, dilanjutkan sama ustadz yang lain, lagi innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Walhamdulillah dari Arba'in Nawawi itu kalau satu saja yang dimengerti, diingat selalu, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sudah seperempat agama, kata sebagian ulama. Seperempat agama. Ya. Bahkan yang mengatakan nisfuddin, separuh agama. Karena akan percuma kan ibadah yang dikerjakan bila niatnya salah. Gitu. Yang penting itu ngaji. Walau apapun. Ya. Yang jelas tidak ada satupun alasan yang bisa diterima untuk tidak ngaji. Itu enggak ada alasan. Alasannya apa coba? Itu kan yang klasik. Alasan itu kan keterbatasan pengajar, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tempat, keterbatasan, sebagian mengatakan kecerdasan, orang mudeng-mudeng aku enggak paham-paham aku. Sementara ngaji, bermajlis ilmu, tujuannya bukan hanya untuk bisa faham. Masih ada tujuan-tujuan yang lain. Kalaupun pada pertemuan pertama belum paham, masih ada pertemuan yang kedua. Sudah 4 kali pertemuan belum paham,
Mungkin kita yang tidak aktif bertanya. Sudah 7 kali pertemuan belum juga paham. Mungkin kita yang kurang serius. 10 kali pertemuan nggak paham-paham juga. Oh, lupa mungkin. Lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan. Daripada sampai 10 kali pertemuan, mending pertemuan pertama kalau nggak paham tanya. Pertemuan pertama sudah meminta kepada Allah untuk dimudahkan. Sejak pertemuan pertama serius dan fokus. Nggak usah nunggu pertemuan yang ke-10. Wah, speng 10 nggak paham-paham. Kenapa ya? Lanjutnya kan? Ketika gak paham tanya enggak? Enggak, malu. Nah, ya udah rugi 9 kali dalam hal pemahaman. Kalau pahala, Allah tidak akan sia-siakan pahala seseorang. Keluarga, anak, istri, atau siapapun anggota keluarga, satu mesti difahamkan. Supaya mendukung. Yang kedua, praktek nyata, bukan cuma difahamkan. Bahwa setelah aktif bermajelis ilmu, ada banyak hal positif yang bisa diberikan untuk keluarga. Harus ada itu, supaya didukung. Nah. Bahkan supaya dioyak-oyak, dioprak-oprak sama istri dan anak. Ngaji toh, Bi. Gitu. Males. Ayolah Bi, ngaji Bi, mangkat lo Bi, berangkat. Gitu. Tak siapkan pakaiannya wes, tak setrika. Minta dibuatan minuman apa? Kopi, teh, susu, coklat, jahe. Tak buatkan pokoknya. Laki kesel, mangkatlah. Sampai dioprak-oprak seperti itu. Kenapa? Karena keluarga menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya. Suaminya kalau aktif hampir tiap hari, bahkan tiap hari duduk di majelis ilmu, itu dirasa oleh istri dan anak baiknya luar biasa, lembutnya istimewa, perhatiannya top markotop, sering mendoakan, banyak senyum, sering berikan oleh-oleh dan hadiah, gitu. Tapi kalau sudah mulai berubah sifatnya, cemberut, sedikit-sedikit marah, gampang tersinggung, ya kan? Kabeh-kabeh ora bener, kabeh-kabeh enggak bener, ya kan? Dikit-dikit bentak, dikit-dikit ngancam pergi. Wah, ini diteliti, wah sesasi ra ngaji. Udah 1 bulan ya habikmu enggak ngaji. Iya, kerja terus. Nanti alasannya capek, tidur. Sholat subuh nggak bangun-bangun, Bi bangun Bi. Ini bahaya ini. Makanya istri dan anak ini punya kepentingan untuk mendorong dan menyemangati suami. Ayo mangkat, dirayu-rayu toh, udah toh. Tak sangoni wis, kata anaknya. Biasanya orang tuanya ngoni anak, ini anaknya sampai rela mengikhlaskan uang jajan yang 10.000. Udah Bi, tak sumbang 1 liter Bi. Yang penting berangkat taklim. Kenapa sih? Abi itu kalau udah ngaji, udah taklim, ayem kita semuanya. Ya. Inginnya seperti itu. Supaya semua pihak, ya, baik pribadi-pribadi ataupun orang-orang yang ada di sekitar dan sekelilingnya, itu juga mendukung untuk menyelenggarakan dan atau menghadiri majelis ilmu. Ya. Maka tetap ngajilah walau apapun. Apalagi manusia, siapapun dia yang mempelajari agama, tidak bakalan dan tidak akan mungkin bisa menguasai semua bidang ilmu. Gak ada cerita. Karena yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang menguasai sekian bidang ilmu, tapi ada kelemahannya di bidang-bidang yang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah menegaskan hal itu.
Nggak ada yang sempurna. Apalagi kalau tidak menguasai satu bidang ilmu pun harus lebih semangat lagi untuk terus belajar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Tazkiratul Huffaz jilid 3 halaman 1031, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, fakam min imamin fi fannin muqassir an ghairihi. Banyak sekali para imam, para ulama yang memiliki kelemahan di suatu cabang ilmu. Kasibawai masalan, contohnya Al-Imam Sibawai, imamun fin nahwi wala yadri mal hadith. Di bidang nahwu beliau imamnya. Bahkan bisa dikatakan an-nahwu maqala Sibawai. Yang dimaksud nahwu itu ya apa pendapatnya Sibawai. Kitab Sibawai itu menjadi semacam kitab, bukan semacam, memang kitab rujukan ketika kita belajar nahwu. Beliau berkeliling, mendatangi dan meneliti, meriset ya, dengan cermat bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab di kabilah-kabilah terdalam dan terpencil sekalipun. Bahasa yang masih asli, yang masih asri, yang belum tercampuri dengan bahasa-bahasa di luar, dipelajari oleh Imam Sibawai. Di bidang nahwu beliau imam. Tapi kata Az-Zahabi, wala yadri mal hadis. Tetapi tidak menguasai bidang hadis. Sebaliknya, wa waqi'un imamun fil hadis wala ya'riful arabiyyah. Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, beliau tokoh dan teladan dalam bidang hadis, tetapi dalam ilmu bahasa Arab tidak sepadan. Wa ka'abi Nuwas ra'sun fi syi'ri ariyun min ghairihi. Abu Nuwas, penyair ulung, pujangga terkemuka, tetapi ilmu-ilmu yang lain kosong. Wa Abdurrahman bin Mahdi imamun fil hadis la yadri matibbu qat. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, imam di dalam hadis, tapi tidak mengetahui tentang ilmu kedokteran sedikit pun. Wa ka Muhammad ibnil Hasan ra'sun fil fikhi wa la yadri mal qiraat. Muhammad ibnul Hasan, murid senior Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau seorang ahli fikih, ra'sun fil fikhi, tokoh di kalangan ahli fikih, tetapi wala yadri mal qiraat. Tetapi dalam bidang qiraat Al-Qur'an beliau tidak menguasai. Wa ka Hafsin imamun fil qiraati talifun fil hadis. Hafiz ya. Ini Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafal, yang dari jalurnya hafiz itu. Kata Imam Az-Zahabi, imamun fil qiraah. Beliau seorang ulama, imam dalam hal bacaan Al-Qur'an, tetapi talifun fil hadis, tapi lemah di bidang hadis. Nah, itu fakta. Mereka nama-nama yang kita sebut dan kita baca tadi, itu nama-nama yang sudah kita kenal dengan baik. Sibawai, Waqi', Abu Nuwas, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad ibnul Hasan, Hafiz. Itu ulama-ulama yang selama ini kita ketahui dengan keilmuannya. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa bidang ilmu yang memang tidak bisa dikuasai.
Itu para ulama. Bagaimana dengan kita? Mau dikatakan apa? Ini kadang-kadang kalau kita menilai diri sendiri, harusnya sambil sedih, lucu, tapi ya juga harus mengakui, ya kan? Fulan, titik, gitu aja. Kalau beliau-beliau kan tadi masih Sibawai, imamun findahwi. Sibawai itu imam, panutan dalam bidang nahwu. Ya. Wala yadri mal hadis, tetapi tidak menguasai ilmu hadis. Nah kalau kita apa kira-kira ini? Tulisannya la yadri semua ini. Enggak menguasai Al-Qur'an, enggak menguasai hadis, enggak menguasai nahwu, enggak ngerti tafsir, enggak faham fikih. Sudah begitu semangat untuk memperbaiki status di tiap-tiap bidang ilmu tadi, semangatnya enggak ada atau dikatakan lemah. Ya. Ingat bahwa semakin berilmu seseorang akan semakin dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya para ulama itu kan ahli warisnya para nabi. Ya. Besok di hari kiamat pun para ulama akan digabungkan dan dikelompokkan dengan para nabi karena mereka satu jalur ilmu. Nah, kita ini yang nggak tahu. Besok pada hari kiamat mau digabungkan dengan kelompok yang mana? Kelompoknya para nabi? Enggak. Kelompoknya para ulama? Enggak juga. Kelompoknya para pemimpin yang adil? Enggak juga, wong kita rakyat jelata. Ya. Kelompoknya orang-orang yang gugur syahid fisabilillah juga enggak. Terus ini kelompoknya siapa besok ini? Na'udzubillah, janganlah. Jangan justru dikelompokkan dengan kelompok orang-orang yang jelek. Kelompoknya para pengkhianat, pendusta, ya kan? Orang-orang yang zalim, wal iyadzubillah. Jangan sampailah seperti itu. Baik. Yang punya jemuran, yang punya pakaian, hujan ya? Daripada kepikiran, monggo. Jemuran, jaket di motor, helm. Kalau mau izin keluar nggak apa-apa, silahkan. Baik. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab yang lain, Syiar A'lamin Nubala, itu juga menceritakan dan menjelaskan hal yang sama pada kitab pertama tadi, Tazkiratul Hufaz. Dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 5 halaman 260, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, kana Asimun sabtan fil qiraati saduqan fil hadithi wa qad wathaqahu Abu Zur'ata wa jama'atun wa qala Abu Hatimin mahalluhu as-sidqu wa qala Daruqutni fi hifdhihi syai'un ya'ni lil hadithi la lil huruf. Kata Imam Az-Zahabi, Asim itu bin Abin Najud, ulama ahli qiraah yang melalui jalur beliau juga Al-Quran itu sampai ke kita. Utsman bin Affan turun ke Abu Abdurrahman As-Sulami, terus kepada Asim bin Abin Najud, terus turun lagi kepada Hafiz. Ya. Itu kata Imam Az-Zahabi, sabtan fil qiraati, kuat kokoh, sangat terpercaya di bidang qiraah. Kalau urusan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, Asim, kalau tadi Hafiz yang pertama, sekarang Asim bin Abin Najud, nah, itu ahlinya, dipercaya dan diterima oleh semua pihak. Di bidang hadis bagaimana? Saduqan fil hadis. Di bidang hadis tingkatannya saduq. Gambarannya saduq itu ya statusnya hadisnya hasan. Hadis itu kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Posisi Asim bin Abin Najud kalau dalam bidang hadis itu posisinya di tengah, hasan.
Di bidang qiraah, membaca Al-Quran itu teratas. Paling pertama. Al-Imam Abu Zur'ah dan sejumlah ulama hadis mengatakan beliau thiqah. Abu Hatim menghukumi Asim bin Abi Najud mahalluhu sidqu. Al-Imam Daruqutni menilai fi hifdhihi syai'un. Ada kelemahan dalam hal hafalan. Yakni lil hadis, di bidang hadis, la lil huruf, bukan di bidang Al-Qur'an. Terus apa kesimpulannya? Ini kan satu contoh nyata. Kalau tadi beliau menyebutkan kesimpulan, kemudian beberapa contoh. Kalau di kitab yang lain, beliau sebut satu contoh dulu, kemudian untuk menyimpulkan, lalu ditambahkan lagi contoh-contoh yang lain. Kata Imam Az-Zahabi, wa mazala fi kulli waqtin yakunul alimu imaman fi fannin muqassiran fi fununin. Ini bahasanya lebih mengena lagi Al-Imam Az-Zahabi. Beliau menyatakan dan akan terus begitu fi kulli waqtin. Apa Pak Soleh artinya fi kulli? Hah? Di setiap? Masih ingat nih? Muyasarnya masih diulang-ulang enggak? Berapa belas tahun yang lalu Pak Soleh? Harusnya udah tamat lagi nih. Udah ada temennya kan? Udah ada temennya kan? Oh iya. Maksudnya ada teman murojaahnya maksudnya. Itu murojaahnya. Gak ketemu teman-teman, cari anak kecil di masjid pokoknya. Para ulama kita dulu kan begitu. Al-Hasan Al-Basri itu sampai rela mengeluarkan duit loh. Para ulama ahli hadis itu zaman dulu itu sampai rela mengeluarkan duit, manggil anak kecil yang sedang bermain, sini, kumpul, kasih duit, dengarkan, duduk, dengarkan, ya. Gitu. Bukan dengan tujuan anak-anak itu faham, bukan untuk tujuan anak-anak itu menghafal dan mengingat apa yang akan beliau sampaikan, tapi beliau cari kesempatan untuk bisa murojaah. Kan beda itu kita murojaah sendiri dengan kalau ada yang mendengarkan. Anak kecil dipanggil sini sedang bermain, bayar, kasih uang berapa dirham, dengarkan. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulanan fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian. Ya cukup, sana main lagi. Gitu. Ya kalau Pak Soleh ya sama istrinya lah. Yang lain juga diulang lagi. Wah. Malah ketelengsut kitab Muyasare neng ndi misalkan. Ya kan? Itu harus begitu sampai demikian itu. Wala wa mazala fi kulli waqtin, begitu ya. Di setiap waktu terus akan begitu. Yakunul alimu, orang alim, imaman fi fannin. Dia imam fi fannin, dalam satu fan. Kalau fan kan bahkan udah bisa jadi bahasa Indonesia itu. Dalam satu bidang. Dalam satu bidang, dalam satu cabang ilmu, imam. Muqassiran fi fununin, tetapi di bidang-bidang yang lain muqassiran, lemah. Maka tadi saya katakan pernyataan Imam Az-Zahabi di sini itu lebih mengena. Ya. Kalau sebelumnya dibahasakan seorang ulama menguasai sekian banyak ilmu, tapi punya kelemahan di satu cabang ilmu tertentu. Kalau ini lebih lagi, lebih mengena. Ada seorang ulama ahli di satu bidang tertentu, tapi lemah di bidang-bidang dan cabang-cabang ilmu yang lain. Beda, sudah. Wa kadzalika kana sahibuhu Hafiz bin Sulaiman. Muridnya juga sama. Asim bin Abi Najud itu guru, Hafiz bin Sulaiman yang juga beliau disebut sebagai contoh pada kitab yang sebelumnya tadi. Hafiz bin Sulaiman seperti itu juga. Kana thabtan fil qiraati wahiyan fil hadis. Di bidang qiraah dalam hal bacaan Al-Qur'an, Hafiz bin Sulaiman kokoh, sangat terpercaya. Tapi kalau dalam bidang hadis wahiyan, lemah. Wahiyan itu lemah. Kalau Asim bin Abi Najud gurunya
terpercaya di bidang qiraah, hadisnya hasan. Muridnya terpercaya di bidang qiraah, dalam hadis lemah. Wa kana al-A'masyu bi khilafihi kana thabtan fil hadits layyinan fil hurufi. Beda lagi dengan al-A'mash. Beda lagi dengan al-A'mash. Al-A'mash itu malah kebalikannya. Karena thabtan fil hadis, di bidang hadis beliau sangat dipercaya. Layyinan fil huruf, tapi kalau dalam bacaan Al-Qur'an lemah. Maka banyak beberapa riwayat kita baca tentang Al-A'mash itu salah baca Al-Qur'an. Salah baca Al-Qur'an, harakatnya, i'rabnya. Ulama ahli hadis Al-A'mash yang sangat ketat sekali, termasuk yang punya kedisiplinan tinggi yang diterapkan kepada murid-muridnya. Tapi kan beliau juga mencontohkan, bukan cuma menerapkan kedisiplinan, tapi beliau sendiri tidak disiplin. Bukan seperti itu. Disiplinnya luar biasa. Al-A'mash yang punya cacat rabun senja, itu Al-A'mash rahimahullah, seorang ahli hadis. Namanya selalu disebut ketika kita membaca riwayat-riwayat hadis, tetapi layyinan fil huruf. Tapi kalau dalam bacaan Al-Qur'an lemah. Sering mengalami kesalahan baca. Fa inna lil a'mashi qira'atan manqulatan fi kitabil manhaji wa ghairihi la tartaqi ila rutbatil qira'ati sab'i wala ila qira'ati Ya'qub bin wa Abi Ja'far wallahu a'lam. Di dalam kitab Al-Manhaj dan kitab-kitab yang lain ada nukilan-nukilan, riwayat-riwayat dari Al-A'mash tentang bacaan beliau yang tidak masuk dalam kategori qiraah sab'ah. Juga qiraahnya Ya'qub dan Abi Ja'far, qiraah asyarah. Artinya lemah sekali dalam hal bacaan. Wallahu a'lam, kata Imam Az-Zahabi, wallahu a'lam. Nah, ini realita yang disebutkan para ulama tentang ulama untuk meninggalkan pesan buat kita minimalnya 2. Yang pertama, tidak ada yang sempurna dalam hal ilmu pengetahuan. Tidak ada yang sempurna. Artinya, ketika kita menemukan kekeliruan, kesalahan pada diri seseorang, salah satu uzur dan sebuah alasan untuk kita masih berbaik sangka adalah ya mungkin dia belum tahu. Ustadz belum tentu menguasai ilmu tersebut. Masa ustadz kayak gitu? Masa santri kayak gitu? Masa ikhwan salafi kayak gitu? Langkah pertama kan kita berprasangka baik nih. Kita berhusnudzon. Nah, alasan kita berhusnudzon itu apa? Alasan kita untuk berprasangka baik itu apa? Ini salah satunya. Tidak ada yang sempurna. Bisa jadi dia seorang ustadz, seorang santri, seorang ikhwan salafi yang senior lagi. Bisa jadi tidak memahami hal-hal tertentu. Belum tentu. Dan itu fakta. Gak usah melihat yang lain, coba melihat diri kita saja. Yang udah ngaji lama, di kampungnya sudah dipanggil ustadz, di tengah-tengah keluarga sering dijadikan rujukan dan sering menjadi tempat bertanya. Nah, apakah menguasai di semua bidang? Belum tentu. Ada satu teman jamaah umroh, ikhwan kita salafi. Bahkan umroh itu bukan cuma sekali.
umrah itu bukan cuma sekali. Siang-siang ditelepon saya dari luar Jawa, orang dari luar Jawa lah. Telepon siang-siang sambil bahasa kita sambil menangis sedih lah. Ustadz, saya baru tahu ternyata zakat itu hukumnya wajib toh. Masya Allah bang. Gitu. Loh, zakat itu kan rukun Islam bang. Lah iya, tapi saya baru sadar Ustadz. Terus yang dulu-dulu harta saya itu bagaimana? Belum saya keluarkan zakatnya, zakat harta maksudnya, zakat mal. Ya. Yang jelas pada waktu dia telepon, ya artinya aset dia yang harus dikeluarkan zakatnya itu miliaran rupiah lah waktu itu telepon saya itu. Uang saya begini, totalnya sekian, miliaran rupiah. Sudah bertahun-tahun ngaji. Sudah lebih dari sekali ke tanah suci. Sudah dikenal sebagai salafi. Zakat mal baru faham saat itu. Siang-siang itu telepon. Gimana bang? Sana cerita. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah. Banyak-banyak infak dan sedekah aja. Yang dulu mungkin belum tahu ilmunya. Yang penting yang sekarang dulu aja diselesaikan, dihitung itu. Sekian persen. Kalau ini ada zakatnya enggak Ustaz? Ada. Ini enggak. Ini ada. Ini ada. Ini enggak. Di per telepon kita inventarisir bersama aset yang dia punya. Ini yang termasuk dizakatin apa enggak? Ini dizakatin apa enggak? Ya, itu tahun 2019 saya ingat saya itu. Atau 2018, 2019 dia telepon saya. Nah, itu contoh nyata. Nah, oh, begitu toh hukumnya. Apalagi bila tidak ngaji. Apalagi bila tidak belajar agama. Berapa banyak hukum itu yang kemudian terlewatkan, berapa banyak hukum yang tidak dia ketahui. Yang akibatnya akan terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran syar'i. Mengakibatkan hidupnya akan sempit. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan banyak masalah, akan banyak konflik dengan yang lain. Itu kan runtutannya. Ya, runtutannya. Masalah itu muncul karena kejahilan. Persoalan itu terjadi karena kebodohan. Orang yang berilmu, orang yang sudah mengetahui, bisa melakukan langkah antisipasi supaya tidak terjadi masalah. Ada preventifnya, jaga-jaganya supaya tidak terjadi kan harus begini, harus begitu. Kalaupun terjadi, bisa dia selesaikan dan hadapi sendiri dengan benar itu. Oh, ilmunya begini, caranya begini. Harusnya enggak demikian. Sikap yang benar seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi bahan renungan untuk menghilangkan dan mulai mengikis potensi-potensi kesombongan yang ada di dalam diri seseorang. Kalau yang pertama tadi kan sifatnya kita sebagai pelaku, maksudnya kita melihat orang. Ya, kalau ada orang berbuat salah, entah itu ustadz, santri, ikhwan salafi atau siapa, ya kita berprasangka baiklah. Jangan sampai mengatakan ustadz kok yang ngono lho. Orang ngerti hukumnya apa piye misalkan. Santri sehari-hari belajar kok sikapnya kayak gitu. Atau ikhwan salafi, jari salafi. Katanya udah ngaji. Urusan kayak gitu aja enggak tahu. Ini tadi. Bisa jadi betul-betul belum tahu. Nah, boleh jadi karena memang enggak ngerti. Kok kita di tingkatan para ulama saja sudah kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Az-Zahabi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan untuk menghilangkan atau mengikis potensi-potensi kesombongan yang ada pada diri seseorang. Jangan sombonglah. Ya. Jangan merasa ilmunya udah banyak. Jangan merasa semua ilmu sudah dipelajari. Ya. Jangan mengesankan menguasai. Padahal sebenarnya nggak bisa. Ya. Sehebat-hebatnya seseorang itu pasti punya kekurangan. Ya. Sepintar-pintarnya dia menguasai suatu bidang ilmu, tapi tetap saja
banyak hal yang tidak dia ketahui. Maka di situ harapannya kita bisa rendah hati, bisa tawadhu, bisa mengerti kadar diri, bisa menghormati dan menghargai orang lain. Oh iya, urusan ini saya nggak bisa. Tapi kan jenengan ustadz, iya. Isone meng nahu sorof wae gitu. Kalau urusan yang seperti ini itu bukan bidang saya. Tapi ini penting loh Ustadz ini. Urusan jual beli loh. Lah iya saya nggak menguasai. Tanya Ustadz Afif. Itu beberapa kali saya ditanya, saya arahkan ke Ustadz Muhammad Afifuddin aja pokoknya. Ini begini Ustadz, ada apa praktek jual beli begini zaman sekarang begini. Nggak ngerti saya. Loh kan Ustadz, iya Ustadz. Cuman urusan seperti ini saya nggak ngerti, nggak paham. Tanyakan kepada yang lain. Pembagian warisan, kalau perkaranya yang apa, yang basic, ya, masih bisa dijawab. Tapi kalau sudah mulai jelimet dan ruwet, oh jangan saya. Tapi, iya, bukan bidang saya kok. Ustadz sana, Ustadz sana, Ustadz sana, ini. Urusan apa namanya, hadis, urusan tafsir. Ya. Kemudian urusan rumah tangga, urusan manajemen pondok, urusan pendidikan anak, urusan apa perdagangan, urusan kemasyarakatan, urusan dengan pemerintahan. Udahlah, masing-masing ada yang mampu di bidangnya. Kita jangan memaksakan diri. Ya. Kita juga harus menghargai kemampuan orang di bidangnya masing-masing. Nah itu yang kita harapkan, bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung. Kita lanjutkan, kata Imam Az-Zahabi. Taib, itu cukup. Ada dua nukilan dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang intinya memang tidak ada yang sempurna di bidang ilmu. Punya satu kelebihan, tapi ada kekurangan di bidang yang lain. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan yang membuat kita masih ingin terus menghadiri dan memakmurkan majelis ilmu adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Mu'jamus Syuyukh jilid 1 132 sampai 133, perlu saya sampaikan bahwa kitab yang saya baca ini adalah kumpulan nasihat, faedah dan hikmah dari Al-Imam Az-Zahabi pada kitab-kitab karya beliau yang dikumpulkan secara tersendiri oleh Khalil bin Muhammad Al-Arabi. Ini seorang peneliti. Jadi kitab-kitab Al-Imam Az-Zahabi itu yang sedemikian banyak ya. Ada Siyar A'lamin Nubala, ada Tarikh Islam, ada Tadhkiratul Hufadz, Tartibul Mawdu'at, ya, ada Al-Kashif, ada Mizanul I'tiqad, ada Mu'jamus Syuyukh, ada Al-Mughni fi Du'afa. Artinya kurang lebih 25 kitab yang diteliti. Semuanya itu karya Imam Az-Zahabi, 25 kitab karya Imam Az-Zahabi, ya, diteliti oleh beliau Khalil bin Muhammad Al-Arabi. Kemudian diklasifikasikan. Jadi nasihat-nasihat Al-Imam Az-Zahabi tentang talabul ilmi. Maka beliau berikan judul di sini talabul ilmi, fawaid wa nasaih wa hikam. Ini sepertiga dari kitab ini. Kitab ini ada 3 bagian. Ada tentang talabul ilmi, ada tentang mustalah hadis, ada tentang jarh wa ta'dil. Bagus. Nah, beliau beliau kumpulkan terus diklasifikasikan, dibuat bab dan pasal. Ibarat seperti sebuah buku yang berdiri sendiri. Nah, dan itu perlu kemampuan dan perlu ketelitian ya. Makanya dari tadi yang saya nukilkan, dari saya sampaikan adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Taib. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Mu'jamus Syuyukh jilid 1 132 sampai 133 itu menyebutkan sanadnya lengkap.
qala akhbarana Ibrahim ibnu Abil Hasan wa Ahmad bin Hibatillah qala anba'ana Abu Nasr Abdurrahim bin Muhammad qala akhbarana Abul Qasim Al-Hafidh qala akhbarana Ali bin Ibrahim Al-Husaini qala akhbarana Wasya bin Nadhif qala akhbarana Al-Hasan bin Ismail qala hadatsana Ahmad bin Marwan qala hadatsana Yahya bin Al-Mukhtar qala hadatsana Bishr ibn Al-Harith qala sami'tu Al-Fudail ibn Iyad yaqul. Saya mendengar Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, kata beliau, ma ahadun min ahlil ilmi illa fi wajhihi nadratun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan ila akhiril hadith. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan tidak ada seorang ulama pun, tidak ada seorang ulama pun. Yang dimaksud ulama di sini dengan tingkatan-tingkatannya, dari yang tertinggi sampai yang di bawahnya. Tidak ada satupun ulama illa fi wajhihi nadrah, melainkan ada cahaya terang di wajahnya. Melainkan ada cahaya terang di wajahnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nadrah untuk seseorang yang mendengar satu hadis dariku, dia ingat, dia jaga, dia sampaikan kepada yang lain. Di situ ada nadrah. Nadrah itu cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di dunia dan juga cahaya di akhirat. Cahaya di wajahnya, cahayanya di bicaranya, cahaya dalam kehidupannya. Itu yang membuat kita berusaha untuk tetap menjaga semangat menghadiri majelis ilmu. Membuat kita terus-menerus berusaha agar tidak lepas dan tidak putus dari ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Nurun yastadhi'u bihi al-'abdu. Agama itu adalah ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, dengannya hidup itu akan terang benderang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ya, dan kitab-kitab yang lain sering kali mengingatkan hal ini. Ya. Orang yang berilmu ibarat mereka yang berjalan di malam hari sambil membawa cahaya. Sebaliknya yang tidak berilmu itu seperti yang jalan di tengah gelap gulitanya malam tanpa cahaya sedikit pun. Apa yang dia rasakan? Takut, cemas, ya, celaka, ya, sesat jalan, salah arah, tidak sampai tujuan, lelah, capek, berputar-putar saja, gelap. Nah, orang yang hidup di dunia ini tanpa ilmu juga seperti itu, capek dia, pusing dia. Keliling-keliling gak ada tujuan. Habis waktu, habis umur, habis usia. Tapi gak dapat apa-apa. Karena gak ada ilmu. Dia bingung dan tidak tahu apa tujuannya hidup di dunia. Dia tidak mengerti kenikmatan apakah yang bisa dia ambil. Kenikmatan yang memang Allah ridhai dan Allah cintai, yang dia ambil dari hidup di dunia. Selalu dipenuhi dengan was-was dan cemas. Ketakutan-ketakutan, fobia-fobia, paranoid. Itu kan semuanya muncul karena gak ada ilmu. Nah, mulai dari penyakit psikis, ya, kelainan dan gangguan jiwa, itu kan gak muncul tiba-tiba. Tapi dikarenakan kebodohan.
kejahilan. Nggak ngerti ilmu. Seperti yang dikatakan para ulama, bagaikan berjalan di tengah malam. Di tengah hutan nggak ada cahaya sama sekali. Beda halnya dengan yang berilmu. Seperti orang yang berjalan di tengah malam ataupun di tengah hutan, tapi dia punya cahaya, punya lampu, punya senter. Semakin bertahan cahaya yang dia punya, semakin lama terang itu dia bawa, dia akan semakin cepat sampai tujuan, semakin terjamin dia. Dia ngerti, oh ini lubang dihindari. Oh ini rambu-rambunya, jalan buntu, jangan diteruskan, belok kanan. Oh dia baca, ini jurusannya ke A, ini ke B, sana ke C. Oh ini tujuan saya ke C. Ada binatang yang berbahaya, dia bisa tahan diri. Ada binatang yang berbisa, dia bisa menghindar. Ya. Kalau sudah terang, tenang. Nah hidup di dunia juga seperti itu. Kalau dia punya ilmu, paham mau ngapain di dunia ini, apa yang mau dicapai, apa yang mesti ditargetkan. Kalau ada masalah seperti ini, caranya menghindar bagaimana? Kalau terjadi, cara menyelesaikannya seperti apa? Al-ilmu nurun yastadhi'u bihil abdu. Namanya ilmu itu adalah cahaya. Seorang hamba bisa menjalani kehidupan dengan terang karena dia berilmu, karena dia bercahaya. Orang yang berilmu itu pasti tidak akan merasa kesepian. Dia tidak pernah merasa sendiri. Hidupnya penuh dengan kedamaian. Ibnul Mubarak rahimahullah disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 8 halaman 382. Ini terkait dengan biografi Ibnul Mubarak. Jadi Nu'aim bin Hammad bercerita, kana Ibnul Mubaraki yukthirul julusa fi baitihi. Ibnul Mubarak itu sering duduk di rumah, artinya enggak pergi kemana-mana. Faqila lahu ala tastauhish. Terus ada yang bertanya, mungkin penasaran, barangkali heran. Kata orang itu, ala tastauhish. Apakah Anda tidak merasa jenuh? Tidak mengalami bosan? Di rumah terus. Faqala kaifa astauhishu wa ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ibnul Mubarak memberikan jawaban, bagaimana saya akan merasa bosan? Bagaimana saya bisa merasakan kesepian? Sementara saya di rumah itu bersama Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya apa? Ilmu. Kitab-kitab hadis. Secara pandangan luar, secara lahiriah, Ibnu Mubarak kan gak aktif berkegiatan. Di rumah terus. Seringnya demikian. Tapi beliau gak pernah merasa jemu, tidak ada jenuh, tidak merasa bosan, tidak merasa kesepian. Kenapa? Ditemani dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi seakan-akan mendengar secara langsung apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan melihat secara nyata bagaimana praktek muamalah dan kehidupan para sahabat yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kesempatan yang lain disebutkan juga dalam Syiar A'lamin Nubala, ada yang bertanya, idza anta shallaita lima la tajlisu ma'ana. Ibnu Mubarak, Anda setiap kali selesai sholat, seringkali pulang ke rumah, jarang duduk-duduk bersama dengan kami. Qala ajlisu ma'as sahabati wa tabi'in. Jawaban Ibnu Mubarak, oh, saya memang enggak duduk sama kalian. Saya duduknya dengan para sahabat dan tabi'in. Anzuru fi kutubihim wa atharihim. Saya baca, saya teliti kitab-kitab tentang mereka, tentang sahabat, tentang tabi'in. Fama asna'u ma'akum antum taghtabunan nas. Kalau duduk sama kalian mau bikin apa? Kalian seringnya
menghibahi orang. Nah, itu Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Jadi yang namanya para ulama, banyak dari biografi-biografi yang kita baca tentang mereka disebutkan kemana-mana, di mana-mana yang dibawa cuma kitab saja, ya. Membaca terus, ya. Kenapa? Karena sudah bisa merasakan nyaman, damai. Ini ilmu, ini kemana-mana sama Rasulullah, kemana-mana sama sahabat, kemana-mana sama tabi'in, kemana-mana bersama dengan ulama. Dan itu dirasa oleh para ulama sesuatu yang sangat menyenangkan. Sama kurang lebihnya dengan kita ketika membawa sesuatu yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Entah apa itu, uang, dompet, handphone, ya kan, kendaraan. Yahya bin Aktham rahimahullah disebutkan dalam Mu'jamus Syuyukh jilid 2 339. Yahya bin Aktham ini dalam biografinya disebut dengan Qadhil Qudhati, hakim agung. Jadi seorang hakim agung yang membawahi hakim-hakim di daerah-daerah. Itu beliau ditunjuk sebagai hakim pertama kali, umurnya masih 20 tahun. 20 tahun sudah diangkat menjadi hakim. Kalau bahasa kita karirnya ya, jenjang karirnya itu naik terus sampai menjadi hakim agung, ya, dipercaya oleh para khalifah-khalifah di kekhilafahan Abbasiyah. Seorang ulama, ahli hadis, penasihat yang saleh, pendamping para pejabat, yang terpercaya, jujur orangnya. Itu Yahya bin Aktham. Itu termasuk profil remaja atau anak muda yang harus diangkat. Karena di usia muda sudah menjadi orang hebat. Bayangkan 20 tahun itu sudah menjadi qadhi. 20 tahun itu sudah menjadi qadhi. Jadi sampai meninggal dunia 70-an tahun usianya kalau tidak salah. Itu dihabiskan waktunya untuk menjadi pejabat. Tapi pejabat di bidang apa? Keqadhian. Penetapan hukum-hukum syar'i. Dan beliau punya prinsip. Karena prinsipnya yang dipegang itulah lantas dihormati dan dimuliakan oleh khalifah sekalipun. Nah, kata Yahya bin Aktham, jalastul khulafa wa nadhartul ulama falam ara syai'an ahla min qaulil mustamli man dzakarta yarhamukallah. Yahya bin Aktham mengatakan, saya sudah sering duduk berdampingan dengan para khalifah. Nah, seringlah, bukan cuma satu khalifah. Yang namanya duduk bareng ngobrol dengan khalifah itu biasa. Wa nadhartul ulama, saya berdiskusi dengan para ulama itu sering. Tetapi falam ara syai'an, saya tidak pernah menyaksikan sesuatu ahla yang lebih terasa manis min qaulil mustamli, bila dibandingkan dengan seorang ucapan dengan ucapan seorang al-mustamli, man zakarta yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Siapa lagi nama perawi yang akan Anda sebutkan? Walaupun kita sudah mengerti al-mustamli, tapi diulang lagi enggak mengapa. Al-mustamli itu kan petugas penyampai hadis di suatu majelis tahdits, suatu majelis penyampaian hadis. Kalau itu sebagai pengganti bukan pengganti. Jadi berfungsi semacam pengeras atau pembesar suara. Karena zaman dulu kan teknologi belum seperti ini. Bayangkan majelis hadis kalau dihadiri oleh ribuan orang, apalagi zaman dulu bisa sampai puluhan ribu orang, tanpa alat bantu susah juga. Maka ditunjuk orang-orang yang terpercaya, murid-murid seorang syekh atau yang sederajat, itu diposisikan sebagai al-mustamli. Dia berdiri. Dan itu sebuah kehormatan. Nah, seorang alim, seorang syekh, seorang muhaddits, ketika ingin menyampaikan hadis yang beliau punya,
Misalkan haddatsana Abdullah ibnu Wahab. Itu nanti dari jarak tertentu kan sudah diatur. Al-Mustamli banyak. Oleh Al-Mustamli, ucapan muhaddits tadi diulang lagi. Haddatsana Abdullah bin Wahab. Dilanjutkan di baris yang berikutnya. Jarak berapa lama, jarak berapa jauh, sampai paling belakang. Nih, kalau sekarang kan haddatsana Abdullah bin Wahab, tinggal kasih speaker aja selesai paling belakang. Kalau zaman dulu begitu, Al-Mustamli terus begitu. Semua yang ada di sekitarnya mencatat. Haddatsana Abdullah bin Wahab. Haddatsana Abdullah bin Wahab, enggak pakai bolpen kayak gini, celupkan tinta. Sek. Gitu. Di majelis hadis itu selalu disiapkan ada donatur-donatur untuk menyediakan mahabir. Mahabir itu mahbarah, tempat tinta. Penanya ada yang menyumbang juga, tapi ada yang bawa sendiri-sendiri. Dihitung berapa tempat tinta. Satu tempat tinta itu biasanya berapa orang? 8 orang, 10 orang. Taruh. Misalkan sore ini ada majelis hadis oleh muhadits fulan bin fulan. Orang datang mengitari tempat-tempat tinta tadi. Terus nanti ada petugasnya Al-Mustamli sampai paling belakang. Haddatsana Abdullah bin Wahab, haddatsana Abdullah bin Wahab, haddatsana Abdullah bin Wahab, haddatsana Abdullah bin Wahab. Terus begitu sampai barisan paling belakang. Sudah selesai, nanti akan ditanya oleh Al-Mustamli, "Man zakarta yarhamukallah." Kan udah sampai paling belakang nih. Nanti petugas itu bertanya kepada syekhnya, "Man zakarta yarhamukallah." Semoga Allah merahmati Anda. Terus selanjutnya perawinya siapa yang mau disebutkan? Yaitu kata Yahya bin Akhtam, wah, nikmatnya luar biasa. Momen itu loh, momen majelis ilmu. Ya. Nikmatnya luar biasa. Tapi kalau kita kan beda nih ceritanya. Ya kan? Zaman sekarang nggak bisa disamakan lah. Ada yang menemukan kepuasan puncak itu kalau misalkan bisa jadi juara 1, yes, gitu ya kan? Atau misalkan proyeknya di ACC, atau misalkan pengajuan suratnya diterima, ya. Atau misalkan kalau anak muda bisa ngegolkan dari titik yang paling sulit misalkan, wah, itu momen paling indah kan itu, the sweet memory pokoknya, ya. The best memory of my life, wah, memori terindah dalam hidupku ketika mengangkat piala, bukan ura ya, ura. Macam-macam. Silahkan orang punya penilaian sendiri-sendiri. Kapan di saat dia bisa merasakan momen yang paling indah itu? Berbuat baik, berbuat jelek, ketika bisa ngebohongin orang, ketika bisa nipu orang, ketika bisa berkelit dari suatu kewajiban, itu yang jelek-jelek. Ya. Atau yang lain-lain yang sifatnya mubah. Tapi Yahya bin Akhtam mengatakan, pokoknya momen yang paling manis itu bukan karena bisa ngobrol dengan khalifah. Dan itu. Kalau zaman sekarang, wah, aku pernah jabatan tangan dengan Pak Presiden. Gitu. Kok jabatan tangan dengan presiden sudah dianggap yang paling indah? Yahya bin Akhtam bukan cuma jabatan tangan, sederajat. Karena beliau penasehat, bukan satu khalifah, beberapa khalifah. Beliau menjadi penasehat untuk seluruh menteri. Artinya semua akses duniawi itu sudah dicapai oleh Yahya bin Akhtam. Mau apa lagi? Wewenang ada, kekuasaan ada, dihormati. Harta kalau mau ngambil, ambil. Tapi kan beliau orangnya jujur. Tapi itu semua ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan momentum ketika man zakarta yarhamukallah. Karena Yahya bin Akhtam ini juga seorang ahli hadis. Beliau juga menyampaikan hadis. Yang dimaksud siapa di sini? Beliau sendiri. Indahnya luar biasa ya. Kenapa? Menjadi juru sambung antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat. Apa ada status yang lebih baik dari menjadi juru sambung antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat? Nggak ada. Itu sudah yang momen paling indah. Ya. Menjadi orang yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Maka untuk kita, ikhwati fillah rahimakumullah, terkhusus santri-santri Ma'had Darussalaf di Masjid Ibnu Taimiyah
Sanggerahan Grogol Sukoharjo ini, ayo kita berlomba-lomba, kita jaga semangat supaya menjadi juru sambung tadi antara Rasulullah dengan umat. Itu status yang gak bisa dikalahkan dengan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian untuk sesi yang pertama ini. Kalau ada sesi yang kedua kita lanjutkan, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini masih ada waktu untuk mempersiapkan diri sholat maghrib, mungkin yang wudhu atau yang semisalnya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.